Selamat pagi para mahasiswa Cyber Security kelas LB 07 ya. Halo. Ya, hari ini kita latihan terakhir sebelum UTS, sebelum libur Lebaran ya. Liburnya cukup panjang nih. Saya nggak lihat model, cuma poin-poinnya tadi saya tayangkan, nanti saya ulang. Oke, oke, kita mulai. Baik, kita masuk. Yang pertama, nah ini kan dalil hospital tapi ya bentuk fungsi berpangkat, ya enggak? Fungsi berpangkat. Minggu lalu, jadi bahan yang perlu ada pelajaran itu minggu yang lalu plus minggu ini. Alright? Nah, sebelum saudara bekerja, apa yang saudara lakukan? Perintah dulu ya. Perintah dulu, ini kita masukkan secant kuadrat 0 kurung, ini buram ya, seper 0 kuadrat. Berapa tuh? Secant 0 berapa? Seper cos 0. Satu per satu, satu. Ya betul. Cos 0 kan 1. Jadi secant seper cos 0. Secant 0 seper cos 0. 1 pangkat 2 kurung pangkat seper 0. Seper 0 tak enggak ya. Berarti 1 pangkat tak enggak. Nah, ini gimana? Jalan yang paling cepat apa? Ini pasti pakai gunakan dalam hospital. Tapi kita tidak menggunakan jalan panjang gitu ya. Paling gampang kalau 1 pangkat tak enggak pakai apa? Tambah 1 kurang 1. Jadi di sini, jadi limit dari X menuju 0 tambah 1 gitu ya. Terus secant kuadrat X kurang 1 kurung pangkat seper X kuadrat. Enak. Jelas sampai sini? Tambah 1 kurang 1. Nggak pusing-pusing karena mikir secant kuadrat itu apa? Sebetulnya secant kuadrat itu 1 ditambah dengan enak. S 1 tambah tangen kuadrat sama dengan secant kuadrat. Ya. Benar ya? Sebenarnya balik lagi ke situ. Coba lihat. Tambah 1 kurang 1. Anda tahu bahwa secant kuadrat X itu adalah 1 ditambah tangen kuadrat X. Ya enggak? Kalau diganti, coba. Balik yang rumus yang X menuju 0. 1 ditambah. Secant kuadrat itu adalah 1 ditambah tangen kuadrat X dikurang 1. Ya enggak? Kurung pangkat seper S kuadrat. Ternyata di sini apa? 1 kurang 1, 0 kan? Jadi balik ke rumus ini. Betul enggak? Secant kuadrat itu adalah 1 ditambah tangen kuadrat. Betul enggak? Jadi sama aja yang kalau tidak di apa langsung ya boleh. Boleh secant kuadrat adalah 1 ditambah dengan tangen kuadrat. Di limit X menuju 0, 1 ditambah tangen kuadrat X. Berpangkat seper X kuadrat. Jelas sampai sini? Halo? Jelas? Jadi ini adalah apa? 1 pangkat enggak bentuknya kan? 1 pangkat enggak berarti ini adalah apa nih? Ini adalah U-nya, ini adalah V-nya. Sesuai rumus ini apa? E berpangkat limit X menuju 0 U kali V. Nah. Halo? Ingat?
Sehingga ini adalah E berpangkat limit X menuju 0. U-nya adalah tangan kuadrat X dikali 1/X kuadrat. Nah, ini Anda tahu E pangkat limit X menuju 0. Tangan kuadrat itu tangan kali tangan enggak? Tangan kali tangan. 1/X kuadrat, di bawahnya X kuadrat, X kali X enggak? Sudah kelihatan kan? Ini istimewa enggak? Limit dari apa? Limit dari tangan X per X, dua-duanya nilainya adalah 1 ya. Sehingga ini apa? Sama dengan E berpangkat limit X menuju 0, 1 kali 1. Nah. Hasilnya E pangkat 1. E pangkat 1 adalah E. Selesai. Ini yang menggunakan Hospital ya sebetulnya. Tapi sini enggak ada Hospital, enggak dipakai. Ya. Jadi bebas ya, dalam ujian itu Anda bisa menggunakan Hospital, bisa juga tidak. Bebas. Jadi tidak ada ikatan. Kecuali yang harus pakai Hospital. Nah, itu yang harus dimisalkan dengan apa? A sama dengan soal, len A, len limit len, terus panjang ya. Ada pertanyaan Mas ini? Halo? Oke, ya. Integral nanti setelah libur, setelah ujian UTS ya. Ada pertanyaan? Banyak cara ya kan, ada 4 cara kan dulu. Nah, ternyata cara tambah 1 kurang 1 tidak efektif sini. Mengapa? Karena rumus sendiri sekan kuadrat X itu adalah 1 tambah tangan kuadrat X. Jadi balik lagi ke semula gitu. Jadi pakai cara yang sekan kuadrat adalah 1 tambah apa. Ya. Kebetulan nih, ya ini kebetulan aja. Oke, sudah? Hey, finish? Sudah selesai? Sudah, kita lanjutkan. Number 2. Nah, ini apa nih? Limit X menuju tak hingga dari 2X dikurang akar 4X kuadrat ditambah X. Ini tidak boleh pakai jalan rumus apa? B B min Q atau Q ya? B min Q per akar 2 akar A. Tidak boleh ya. Kalau pakai itu saya kasih nilainya 5 kecil. Ya. Jadi ini harus pakai apa? Kali sekawan per sekawan. Jelas ya? Jadi ini sama dengan limit X menuju tak hingga dari 2X dikurang akar 4X kuadrat tambah X per 1. Enak. Dikali dengan sekawan 2X ditambah akar 4X kuadrat ditambah X per 2X ditambah akar 4X kuadrat ditambah X. Gitu kan? Jelas ya? Kawan bisa penyebut, bisa pembilang. Dalam hal ini pembilang. Ya kan? Kalau Anda belajar di SMP itu yang seper akar 5 kurang akar 2 itu sekawan dari penyebut. Ya. Kalau ini sekawannya bisa pembilang, bisa penyebut. Sehingga ini sama dengan apa? Limit dari X menuju tak hingga. Ini bentuknya A min B kali A plus B. Apa rumusnya? A kuadrat kurang B kuadrat. D kuadrat suku yang sama dikurangi kuadrat suku yang berlawanan tanda. Ya enggak? Dia ada hubungan dengan pelajaran kelas 2 misalnya. Kelas 2 SMP. Ya enggak? A tambah B atau A kurang B kali A tambah B atau terbalik A tambah B kali A kurang B adalah A kuadrat kurang B kuadrat.
Kemudian 1 kali penyebutnya salin aja. 2x ditambah akar 4x kuadrat ditambah x. Nah ini sama dengan limit dari apa? X menuju tangga. Nah 2x dipangkat 2 berapa? 4x kuadrat. Enak. 2 kuadrat 4x dipangkat 2 x kuadrat. Dikurang, hati-hati, akar di pangkat 2. Hilang akarnya, tapi karena berhubung di depannya ada min, hati-hati harus kasih tanda kurung. Jadi ini min kurung buka gitu ya. Hati, ini kurung buka 4x kuadrat ditambah x. Pangkat 2-nya akar hilang. Ya nak? Tinggal bawahnya salin aja 2x ditambah. Oh ya ini boleh dicari keluarnya. Kalau akar ini harus cari nih. Ya. Akar 4x kuadrat tambah x. Akar 4x kuadrat ditambah x. Ya, bisa. Akar 4x kuadrat tambah x. Kita cari gimana? Supaya keluar x akar x kuadratnya, diapakan? Halo? Dikali x kuadrat dibagi x kuadrat. Dikali x kuadrat dibagi x kuadrat. Karena x kuadrat per x kuadrat 1. Tidak berubah nilainya. Sehingga ini berapa? Akar dari x kuadrat berapa? X keluar. Tinggallah 4x kuadrat bagi x kuadrat. Saya tulis 4x kuadrat dibagi 4. Dibagi x kuadrat. Ditambah x dibagi x kuadrat. Tiga ini adalah x akar. Ini berkecil berapa? Sederhanakan 4 ditambah. Ini berkecil bagi x 1 per x. Nah ini ya nilai dari akar 4 x kuadrat tambah x diganti dengan x kali akar 4 tambah per x. Di bawahnya x kali akar 4 ditambah per x ya. X akar 4 tambah per x. Oke, ya. Kemudian ini buka kurung. Pembilang buka kurung. Apa? Halo? Limit dari x menuju sehingga buka kurung ya. 4x kuadrat kurang. Hati-hati ini min mempengaruhi. Min 4x kuadrat. Min kali plus min x. Per 2x ditambah x akar 4 ditambah per x. Ternyata apa? 4x kuadrat dengan 4x kuadrat 1 plus 1 min berlawan tanda saling menyerahkan. Ya, nak? Ya, saling menyerahkan. Ini adalah oke. Jadi tinggal apa? Limit x menuju tangga dari min x per 2x ditambah x akar 4 ditambah per x. Tanya, x pangkat berapa tertinggi di luar akar? Jadi di luar akar. X pangkat 1 ya. Jadi yang di luar akar ini ada x pangkat 1, x pangkat 1, x pangkat 1. Ya nak? Berarti pembilang dan penyebut sama-sama dibagi dengan x pangkat 1. Jadi limit x menuju tak hingga. Nah, min x dibagi x. Pembilang dibagi x. Penyebut juga dibagi x. Kan gitu. X akar 4 ditambah per x dibagi x. Kan gitu. Berarti apa? Ini x ini bisa coret. Tidak? Tinggal apa? Tinggal apa? Ini sama dengan limit x menuju tak hingga. Ini min 1 per 2. X-nya saya tinggal 2 ditambah akar 4 ditambah per x. Coba masukkan. Jadi selama belum selesai limitnya ditulis terus ya. Karena limit konstan adalah konstan. Ya. Jadi ini min 1 per 2 ditambah akar 4 ditambah x-nya diganti tak hingga. Ya nak? Jadi tinggal min 1 per 2 ditambah akar 4 seperti tak hingga dalam limit apa? 0. Ini masih dalam limit kan?
Tinggallah min 1 per 2 ditambah. Ini akar 4 berapa? 2. Hasilnya min 1/4. Ya. Alright? Jelas? Jadi jangan pakai yang B min P per 2 akar A. Nggak boleh. Itu untuk periksa boleh. Untuk periksa sih boleh. Ya. Nah, coba kita periksa betul nggak tuh dengan rumus itu. Halo, 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 halo. Oke, sudah kita periksa ya. Kita periksa benar nggak nih? Jadi kita tahu ada rumusnya Pak. Limit x menuju apa a, misalnya sini terus apa? Kalau tak ini khusus tak hingga nih. Eh, akar dari apa? Ax kuadrat ditambah bx tambah c, ya enggak? Dikurang dikurang apa tuh? Kurang ya. Ya dikurang. Terus ini eh akar kurang. Ini ada salah. Akar sebentar. Jadi ini akar yang sini, terus ini akar kurang akar ya. Sini apa? AX kuadrat harus sama. Sini PX. Halo. Sini PX tambah Q. Gitu ya. Apa rumusnya? B ya koefisien X-nya. B min P. B min P ya katanya. Per 2 akar A. Betul nggak? Kayak ini kan? Oke. Ingat ini untuk periksa boleh. Tapi bukan untuk Anda jawab. Anda jawab nilainya 25%. Iya, kan disuruhnya jangan lengkap, saya kasih tahu kan. Walaupun tidak ditulis, untuk periksa boleh. Oke, soalnya tadi adalah limit x menuju tak hingga 2x kurung kuadrat dikurangi akar apa tadi 4x kuadrat ditambah x ya. Gitu. Nah, ini kan sama dengan apa? Limit x menuju tak hingga 2x itu sama enggak akar dari di pangkat 2 kan nih. 4x kuadrat. Betul enggak? Akar 4 2. Akar x kuadrat x. Betul kan? Nah, dikurangi akar 4x kuadrat ditambah x. Nah, A-nya berapa sini? A-nya ini sama ya. Kalau sama ini A-nya 4. Ya. Terus ini A. B-nya berapa? B-nya 0. Ya, B 0. Sini A-nya juga 4. A4. Hati. Ini perhatian. Atau tidak perlu diterangkan lagi? A-nya 4. B-nya berapa? 1. Ini bukan B, sorry. P belakang ya. Yang belakang adalah kan di sini. Yang belakang, yang depannya sama AX kuadrat, tapi sini BX tambah C, sini PX tambah Q. Berarti P-nya berapa? 1. Udah langsung. Masuk rumus. Apa? Ingat, ini hanya untuk periksa. Untuk periksa. B min P per 2 akar A. Coba masukkan. B-nya 0 dikurang B1 per 2 akar A. A-nya 4. Hasilnya apa?
Min 1/2 kali 2, ya enggak? Akan 42. Min 1/4. Idem? Sama? Ya. Untuk periksa sih oke, tapi bukan untuk dijawab ya. Right? Sudah jelas belum? Ya. Untuk periksa sih oke. Ya. Tumben hari ini ramai gini. Kalau udah mau ujian, masuk semua. Kalau enggak, menghilang. Itulah model generasi Anda ya. Generasi sebelumnya ada juga gitu. Tapi sayangnya orangnya sadar tapi tak punya kesadaran. Anda sadar kan sampai sini ya? Sadar. Tapi tidak punya kesadaran itu artinya orang yang tidak memperhatikan. Tapi mengharapkan lulus. Nyatanya nggak bisa. Ya. Oke, dah lanjut ke dia. Nah, ini apa nih? Halo, kecil ya? Saya gedein dah nih. Nah, udah diperbesar ya. Itu enaknya deh. Ini jadi picture ya, gambar. Diketahui fungsi X sama dengan P per X min 3 untuk X kecil sama dengan 0. Kemudian fungsi X dengan 3X kurang Q untuk X antara 0 dan 3. Untuk fungsi X dengan 9 untuk X besar sama dengan 3. Tentukan nilai P dan Q agar fungsi X continue untuk semua nilai X. Hati-hati, saya akan dulu pesannya Pak. Nilai X yang mana? Yang ada di sekitar situ, ya enggak? Enggak semua harga X yang mana. Itu harga X yang ada di sekitar itu. Jadi ada angka 0 dan 3 aja kan. Berarti fungsi X-nya continue di X sama dengan 0. Fungsi X-nya juga continue di X sama dengan 3. Jelas sampai sini? Nah, kita bagi dua sini. Kalau dia continue tadi kan, cukup kita ambil apa? Ya, cukup kita ambil eh, yang syarat keduanya apa? Limit kiri sama dengan limit kanan. Ya enggak? Pakai itu aja. Kunci utamanya. Ya. Jadi sini katakan sini fungsi X continue di X sama dengan 0. Satu lagi, fungsi X, salah latihan Anda tadi ini kan. Nomor akhir nomor 7 ingat saya itu. Fungsi X continue di X sama dengan 3. Betul X yang mana? Walaupun yang untuk agak segala X, tapi yang ada di sekitar P tidak samanya angka 0 dan bilangan 0 dan bilangan 3 saja. Ya. Berarti fungsi X continue di X sama dengan 0, fungsi X-nya continue di X sama dengan 3. Nah, kalau fungsi X-nya continue di X sama dengan 0, berarti apa? Limit kiri sama limit kanan enggak? Ya, limit kiri ya, limit X menuju 0 min. Min artinya apa? Kiri dari fungsi X itu sama dengan limit kanan. X menuju 0 plus dari fungsi X. Ya kan? Artinya apa X menuju 0 min? X-nya kecil dari 0. Apa artinya X menuju 0 plus? X-nya besar dari 0. Paham ya? Halo? Nah, fungsi X continue di X dengan 3, itu artinya apa? Limit kiri dari 3, berarti 3 min.
Ya, artinya X kecil dari 3, enak, dari fungsi X, itu sama dengan limit kanan. Limit kanan, limit kanan X menuju 3 plus dari fungsi X. Nah, itu artinya apa? X besar dari 3. Nanti nggak masukkan fungsinya, fungsinya. Ya, kita masukkan. Limit kiri itu X kecil dari 0. Mana X kecil 0? Ini kan? X kecil dari 0. Ya, X kecil dari 0 ini kan? Berarti P, jadi sini tulis limit X menuju 0 min dari P per X min 3. Benar nggak? Ini yang kecil 0. Kemudian yang besar dari 0 mana? Ini kan? Itu artinya apa? Kalau 0 kecil dari X dibalik coba. X besar dari 0. 0 kecil dari X dibalik X besar dari 0. Ya kan? Berarti yang besar dari 0 adalah 3 X dikurang Q. Ya. Sama dengan limit kanan X menuju 0 plus. Kanannya apa? 3 X dikurang Q. Ya. Nah, dimasukkanlah X-nya 0. Ya. X ganti 0. Jadi P per 0 kurang 3 sama dengan 3 kali 0 dikurang Q. Enak. Nah, yang ini limit kiri dari 3 X menuju 3 min. Ya, 3 min itu kiri. Berarti X kecil dari 3 mana? Ini X kecil dari 3 mana nih? X kecil dari 3 artinya 3X min 3X min Q. Sama dengan limit kanan. Limit kanan X menuju 3 plus. X besar dari 3. Ini X besar dari 3 mana nih? Berapa? Fungsinya adalah 9. Ya. Masukkan nih 3 kali 3. Bukan min 3 ya. Min itu menunjukkan kiri, plus tunjuk kanan. Kurang Q sama dengan 9. Wah, ini jelek ya. Ini angkanya tidak bagus sih. 3 ke 3, 9. Kurang Q sama dengan 9. Berarti coret. Min Q sama dengan 0, ya enggak? Min Q sama dengan 0. Berarti Q berapa? 0 ya. Terus ini 3 kali 0 hilang. Tinggal apa? P per min 3 ya enggak? P per min 3 sama min Q. P per min 3 sama dengan min Q. Coba kali silang. P sama dengan min plus 3Q ya enggak? Nah, Q-nya sudah tahu 0. Berarti P-nya berapa? 3 kali 0, 0 juga. Ini yang penting cara ya. Ini angkanya jelek. Coba di karang-karang itu bisa kurang bagus hasilnya. Sudah jelas sampai sini? Ya, tadi yang ini. Tapi misalnya Q-nya 5, maka P-nya 3 kali 5, 15. Ya kan? Tapi karena 0, ya dua-duanya 0. Ya, dua-duanya 0. Sudah jelas? Yang penting cara ya. Ya, ini yang model kontinuitas itu macam-macam modelnya. Minggu lalu juga saya jelaskan, tapi lain dari ini ya. Oke, jadi pelajari yang minggu yang lalu sama minggu ini. Ya. Oke, ini review semua ya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, ada yang mau tanya? Ya, kemudian nomor 4. Nah, ini yang saya cari soalnya minggu lalu, udah ketemu hari sudah. Ini adalah bentuk apa? Kalau sudutnya itu S kuadrat per tambah 2 per M-1 adalah U per V kan? Sedang sin pangkat 3 itu adalah U pangkat N. U pangkat 3. Jadi harus kita misalkan apa? Ya. Jadi ini harus kita misalkan ini apa ini? Ini sebagai U per V boleh ya. Ini berarti sudutnya ini ya. Berarti sudutnya ini adalah U per V ya. Sama dengan apa?
U per V-nya berapa? X kuadrat tambah 2 per X min 1. Enak? U per V. Berarti apa tuh? U-nya sama dengan apa? X kuadrat ditambah 2. Terus V-nya berapa? Hah? V-nya adalah X min 1. Nah, kita cari ini. U aksen berapa? V aksen berapa? U aksen berapa? X kuadrat turunkan 2X. 2 turunkan 0. 0 saya tulis ya. Oke. V dengan X min 1. X turunkan 1. 1 turunkan 0. Ya nak? Udah. Kalau U per V tahu. Nah. Ya. U per V aksen. Ya nak? Kita cari U per V aksen apa? U per V aksen apa? UV kurang UV, ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Enak. Jadi sini UV kurang UV. Lain perkalian yang UV, UV tambah UV. Enak. Ujung-ujung aksen. Kalau ini UV kurang UV, ujung-ujung aksen, penyebutnya pangkat 2. Masukkan nih. Berapa? Ini masukkan U aksennya berapa? 2X. Ini salin aja. Kan enak ini dikerjakan ini sendiri, ini sendiri kan. Nah, 2X dikali V. V-nya berapa? X min 1. Ya enggak? Kurang U-nya berapa? Tinggal lihat nih. U-nya X kuadrat tambah 2 dikali V aksen berapa? 1. Per penyebut pangkat 2. Penyebutnya X min 1 kurung kuadrat. Selesaikan. 2X kali X. 2X pangkat 2 kan? 2X kali min 1 min 2X. Ini satu enggak ada pengaruh ya. Hilang aja. Jadi min kali ini berubah min X kuadrat min X kuadrat min kali plus 2 min 2 per X min 1 pangkat 2. Nah, cari berapa? 2 X kuadrat kurang X kuadrat berapa? Plus X kuadrat kurang 2X kurang 2. Enak? Per X min 1 pangkat 2. Jelas sampai sini? Dapat UV aksen. Oke. Kalau S kuadrat plus 2 ini per min 1 ini adalah W, misalnya W ya. Ini misalkan W. Berarti W itu sama, berarti itu W itu sama dengan apa? Terus ini W itu adalah U per V, betul enggak? Halo? Berarti ini sama dengan apa? W aksen enggak? W aksen. Ya? Paham ya? Ini lihatnya parsial-parsialnya dulu, bagian-bagiannya, baru keseluruhan. Paham? Nah, baru ini menjadi Y sama dengan sin pangkat 3W. Kita turunkan. Nah, bagian turunannya sudah kita cari. Ya. Oke, kalau mau catat silakan. Ya. Ada yang kurang jelas? Boy, tanya. If you don't understand, you can ask me. Ada yang ngerti? Itu apa? Nanti kita mungkin bisa coret atau apa. Kalau sudah terfaktor, biarkan saja. Kalau Anda korek, enggak salah sih. Tapi kalau nanti bisa coret, kan Anda bingung deh. Terakhir lihat, terakhir ya. Mau selesaikan atau enggak. Kalau saya penyebut, biar aja. Pusing-pusing lah. Ya. Oke. Ya. Ya, korak kan sih boleh ya. Bukan enggak salah sih. Enggak. Ya. Ya, pakai W. Misalnya ini W, berarti W dengan U per V. Ya. Nah, W aksen udah tahu.
Nah, sebentar lagi soalnya menjadi Y sama dengan sin pangkat 3W. Sin pangkat 3W. Sin pangkat 3W itu sama dengan sin W kurung, kurung semuanya pangkat 3. Sama enggak? Pangkat 3-nya yang di dalam dikeluarkan. Boleh kan? Nah, itu bentuk apa? Berbentuk U pangkat N, ya enggak? Yang ragunya ada U per V. Ganti apa ya? W pangkat N. W pangkat N turunannya apa? N kali W pangkat N min 1 kali W aksen. Paham ya? Kali W aksen. Jadi kerjanya kalau Anda langsung bisa, tetapi khawatir saya salah hitung. Ya, harus teliti. Parsial ya, kerjakan parsialnya, oke. Sampai sini jelas? Hey, finish? Sudah nih? Kalau sudah, nah, kita lanjutkan ini. Y sama dengan sin pangkat 3W. Y sama dengan sin pangkat 3W. Maka Y aksen adalah apa? Nah, oh ya, ini dipecah ini menjadi apa? Sin W kurung pangkat 3 sama enggak? Ini berarti berbentuk U pangkat N kan? Rumusnya apa? N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Ya enggak? U aksen. N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Ada aksennya. U aksen. U aksen harus selesaikan. Ya enggak? Paham enggak itu? Ya. Oke. N kali U, U-nya itu sin W, ya, sin W, pangkat N min 1 kali U aksen. U-nya itu adalah sin W. Nah, baru ganti. Halo, N-nya 3, sin W, sin W. W-nya mana? W-nya tadi sama dengan apa? Ini ya, S kuadrat plus 2, enak. W-nya ini. Ini. W-nya adalah S kuadrat tambah 2 per S min 1. Sudutnya itu ya. S kuadrat tambah 2 X kuadrat tambah 2 per X min 1 ya. Halo. Oke. Kemudian kali sin W aksen. Sin W aksen. Turunan sin W apa? Atau bingung biarkan dulu aja ya ini. Ini dibiarkan aja dulu dalam W. Nanti terakhir baru kita ganti ya. Jadi berarti apa nih? Sin W pangkat 2 kali turunan sin W apa? Cos W kali W aksen. Benar? Turunan sin W adalah cos W kali W aksen. Enak. Nah, sekarang baru ganti. Ya. Y aksen adalah 3 kali. Oh ya, ini pangkat 2-nya boleh masuk ke dalam kan? Sin pangkat 2 dari ada W dulu kali cos W ya. Ini begini ya. Kali cos W kali W aksen. Enak. W aksen. Nah, baru kita ganti. Jadi Y aksen adalah 3 kali sin pangkat 2. W-nya apa tadi? W-nya adalah ini X kuadrat tambah 2 per X min 1. X kuadrat tambah 2 per X min 1. Kali kosinus W. W-nya X kuadrat tambah 2 per X min 1. Ya kan? Kali W aksen. Nah, W aksen tadi yang mana? Ini nih, W aksen ini. Yang terakhir ini. Ini W aksen nih. W aksennya berapa? X kuadrat kurang 2X kurang 2. X kuadrat kurang 2X kurang 2 per penyebut pangkat 2 tadi X min 1 pangkat 2.
Nah, susunannya gimana yang bagus? Halo, tiganya tetap, terus ini salin ya. X kuadrat min 2x min 2 per x min 1 pangkat 2. Enak. Kita kursi ini boleh. Kali cosinus x kuadrat tambah 2 per x min 1 dikali sin pangkat 2 dari x kuadrat tambah 2 per x min 1. Baru selesai. Ya, ini pernah diuji dulu ya. 2 tahun yang lalu. Oke. Ini bahayanya apa? Saya kasih latihan ini berdasarkan 2 tahun yang lalu. Tahu-taunya sama. Nah, itu karena kami tidak diberitahu bentuknya. Bentuknya enggak cuma model aja, maksudnya kontinuitas UV, U per V. Ini sangat bahaya juga. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Selesai kan? Jadi penyebutnya pangkat 2 S min 1/2 kalau mau dikorekan boleh ya, rendah dikorekan juga. Tapi menurut saya biarkan saja dan cari penyakit. Ya. Kalau dikorekan salah jadi problem, berkurang nilai. Ya. Nah seperti ini ya. Alright. Any question so far? Ada pertanyaan sejauh ini? Belum ya? Oh ya. Ya seperti inilah modelnya yang mungkin ya. Ini kan rekan saya juga tahu. 2 tahun terakhir ini kami tidak diberitahu. Saya kasih lihat yang modelnya. Jadi eh, itu yang sangat kritis ya. Oke, sudah selesai? Belum. Hello. Hey, finish? Oke. Kalau sudah, saya teruskan. Mungkin nanti kalau ada punya soal, silakan tanya. Maka saya punya teman di kelas lain, boleh minta soal-soal latihannya. Jadi makin apa, memperkaya model-modelnya. Ya. Nah, ini model maksimum minimum ya juga. Tidak kelihatan ya? Ini besar. Ya. Oh, ini yang pernah saya berikan juga kan tentang fungsi naik, fungsi turun, baik. Fungsi cekung ke atas, fungsi cekung ke bawah. Cekung, cekung itu bagian dalam cekung. Kalau gini cekung ke atas. Kalau gini cekung ke bawah. Ke atas ke bawahnya yang terbuka, yang terbuka. Anggap seperti teluk, bukan semenanjung ya, teluk. Ya. Oke. Oh ya nanti kalian saya beritahu kan, hubungan tanggal 8 Mei saya belum kembali ke Indonesia, jadi eh, digantinya AP-nya di ini khusus KP ya, KP itu sudah terjadwal hanya 2 hari, Selasa tanggal 10 Juni dan Rabu tanggal 11 Juni. Tanggal 10 Juni sudah di booking oleh jurusan teknik sipil, yaitu Kapus 2 dan
Engineering Matematik 2. Kemudian yang tanggal 11 untuk Anda. 11 Juni hari Rabu. Ya. Jadi tidak ada kuliah lain tuh. Tidak ada, KP itu tidak ada kuliah lain kecuali pengganti. Jamnya sama. 9.20 sampai jam 1 siang. Oke. Oke, nanti saya beritahukan di... Oke, sekarang nomor 5. Diketahui fungsi X pangkat 4 tambah 4X pangkat 3 kurang 8X kuadrat. Tentukan di mana fungsi F naik dan di mana sebetulnya di mana itu selang. Selang itu apa? Interval. Selang atau interval ya. Tentukan di mana fungsi F naik, tentukanlah selangnya atau intervalnya. Dan fungsi naik, fungsi turun. Kemudian tentukan fungsi F cekung ke atas dan cekung ke bawah. Ini ada akan di latihan ya. Di contoh soal ada ya. Satu penjelasan ya. Satu kuliah. Baik, kita mulai. Fungsi X sama dengan X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3 dikurang 8X kuadrat. Maka F aksen X adalah berapa? Ingat X pangkat N turunannya apa? N kali X pangkat N min 1. Jadi di N-nya 4, X pangkat 4 kurang 1, 3. Aksen 1 naik tulis. Ditambah 4 kali 3 ya kan? Terus ini 4 kali 3. Turunan ini dia, turunan ini 4-nya tetap X pangkat 3, 3 kali N kali X pangkat N min 1. 3 kali X pangkat 3 kurang 1 kan? Kurang 8. X kuadrat turunkan. N-nya 2, X pangkat 2 kurang 1. Kan gitu kan? Sehingga fungsi aksen X adalah 4X pangkat 3 ditambah 12X kuadrat dikurang 16X. Kemudian cari turunan keduanya. Ini untuk menentukan cekung ke atas, cekung ke bawah kan? Maksimum minimum. Apa ini? 4. Kalau langsung 4 kali bisa ya. Oke, 4 kali X pangkat 3 turunkan berapa? N 3 X pangkat 3 kurang 1 2. 12 kali X pangkat 2 turunkan N 2 kali X pangkat 2 kurang 1 1 kan? Nah, tulis. Min 16 X turunannya 1. Ya enggak? Halo? Ya, Pak. Sehingga turunan keduanya adalah 12X kuadrat tambah 24X min 16. Sudah dapat unsur-unsurnya F aksen X dan F double aksen X. Oke. Nah, sekarang kapan fungsi naik? Kapan fungsi naik? Kalau turunan pertamanya positif. Kapan fungsi turun? Kalau turunan pertamanya negatif, kecil 0. Kemudian fungsi cekung ke bawah. Ke bawah dulu ya. Apa kata? Ke atas. Kalau ke atas begini kan. Kalau ke atas itu apa? Lihat gambarnya itu ke atas itu mencapai minimum dan maksimum. Hah? Astaga. Cekungnya ke atas. Gini kan? Cekungnya ke atas. Jadi berarti mencapai minimum. Ke minimum turun keduanya positif atau negatif? Positif. A-nya kan parabol ini parabol. Kalau parabolnya buka ke atas, itu kan cekung ke atas sama ada. Mencapai minimum. Kalau minimum lembah kan dia. Ya. Caranya apa? A-nya positif. Ya kan? Kalau maksimum puncak gunung. Nah, maksimum itu kalau cekung ke bawah. Cekung itu bagian dalamnya kan? Bagian dalamnya. Astaga. Nah, sekarang kita mulai sini. Jadi fungsi naik
fungsi f, ya, fungsi f naik itu adalah turunan pertamanya positif. Enak? Mana dia? Jadi turunan pertamanya berapa? 4 X pangkat 3 tambah 12 X kuadrat kurang 16X. Ya. 4 X pangkat 3 ditambah 12 X kuadrat kurang 16X. Ya. 4 X pangkat 3 tambah 12 X kuadrat dikurang 16X. Itu sama dengan, bukan sama dengan, besar dari 0. Enak? Positif ya. Kalau naik, positif. Anda ada angka bilangan apa yang bisa diperkecil? Bagi 4. Kan? Bisa bagi 4 enggak? Jadi X pangkat 3 dibagi 4, 3. Dibagi 4, 4. Ya. Halo. Nah, kemudian ini besar dari 0. Ini bisa difaktorkan enggak? Apa yang sama? X ya. Pangkat 1 keluarkan. Pangkat 1 keluarkan, ini tinggal S pangkat 2. Ini keluarkan X kuadrat, dikeluarkan X tinggal pangkat 1. 4X keluarkan X tinggal min 4. Enak? Uraiin lagi. Nah, ini. Uraiin lagi. Apa? Jumlahnya. Berapa? Jumlahnya. Jumlah ya. Jumlahnya berapa tuh? Koefisien X. Jumlahnya plus 3. Hasil kalinya. Ujung kali ujung. Ini 1 ya. 1 kali min 4 itu enggak? Di depan S kuadrat kan 1. 1 kali min 4. Min 4. Nah. Diuraikan dari perkalian. Min 4 tuh bisa 4 kali min 1. Bisa kan min 4 kali 1. Supaya plus 3 apa? 4 kali min 1 enggak? Hati ya. Di jumlahnya periksa. 4 tambah min 1, 3. Kalau Anda min 4 tambah 1, min 3 hasilnya. Nah, cocok kan? Yang cocok adalah plus 4 min 1. Berarti sini X dua-duanya 1 plus 4, 1 min 1. Halo? Baru pakai garis, bilangan. Ada 3. X-nya ada 3, berarti ada 3 titik. Ada 3 titik. Terus apa? Ini 0, ini min 4. Yang kecil apa? Ini 1. Ini X sama dengan 0. Ini X tambah 4 sama dengan 0, berarti X min 4 enggak? Halo? Min 4. Ini plus 1. Plus 1 paling besar. Berarti 0. Ini min 4. Urut ya. Jangan terbalik. Min 4 kan lebih kecil dari 0. Halo? Nah, oke. Terus di depan X ini plus, plus, plus. Plus kali plus, plus kali plus, plus. Mulai ujung kiri atau ujung kanan? Letakkan plusnya. Kanan ya. Plus, min, plus, min. Gitu ya. Oke. Kemudian Anda lihat tanda ini. Ya. Tanda ini. Tanda petir samanya. Besarin 0 itu positif atau negatif? Positif. Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah positif. Yang memenuhi syarat adalah daerah positif. Daerah positif. Nah, apa artinya itu? Ini artinya apa? X terletak antara. Baca kecil-kecil itu antara. Antara angka berapa? Min 4 dan 0. Ya, 4 dan 0. Terus ini, yang ini artinya apa? X besar, sebelah kanan lebih besar kan? Dari 1. Ya. Sini kata atau. Jadi jawabnya ini atau ini. Jelas sampai sini? Halo? Ya, ya.
Oke, sebentar lagi fungsi turun. Sebetulnya sama, tinggal tinggal itu aja tandanya beda. Fungsi F turun. Kapan dia turun? Ini dibagi dua. Turunan pertamanya negatif. Enak. Jadi sama cara 4x pangkat 3 tambah 12x kuadrat kurang 16x kecil dari 0. Diperkecil bisa dibagi 4. Enak. Bagi 4. Hasilnya apa? X pangkat 3 tambah 3x kuadrat min 4x kecil dari 0. Kemudian dikeluarkan yang sama. Ada x 3x kuadrat. Ini 3x min 4 kecil dari 0. Kemudian ini bisa diuraikan lagi. Sama uraiannya sama. Ya, tinggal salin aja. Nah, batu garis belakang hati-hati. Ada 3 titik. 1, 0, min 4. Tandanya plus kali plus, plus kali plus, plus. Dari kanan plus, min. Ya enggak? Kemudian tanda tanda ketidaksamanya apa? Ya, kecil dari 0 ya. Kecil dari 0 itu artinya apa? Negatif. Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah negatif. Apa artinya sini? Ini artinya apa? Ya, ini artinya kalau lebih kecil dari min 4, artinya X kecil dari min 4. Ini atau kalau ini antara. Antara apa? X antara 0 dan 1. Ya. Jelas ya? Antara 0 dan 1. Ini antara 0 dan 1. Jadi jawabannya ini. Nah, kita kasih warna. Ya. Oh, ini ya ya. Terima kasih. Saya salah tulis ini ya. Tapi ini itunya semin nih. Matanya udah mulai ini ya. Ini kecil dari 0. Di atasnya benar ya. Di bawah akhir. Kecil dari 0. Oke. Mungkin dikasih warna. Kalau mau ya boleh. Nih. Ini adalah sebelah kiri dari min 4 kecil dari 4. Antara 0 dan 1. Min. Itu artinya X antara 0 dan 1. Ini selang atau interval, ya. Jelas sampai sini, ya. Sebentar lagi fungsi f cekung, terserah cekung apa, mau ke atas atau ke bawah dulu. Kalau cekung ke atas berarti dia mencapai minimum. Dia gambarnya itu yang parabolanya, ya. Ya, ini sebetulnya simbol itu bentuknya ini pangkat 4 berarti bentuknya ya banyak ya. Ya supaya tahu aja patokannya itu aja ya sebetulnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ya, silakan. Ada yang bertanya? Nah, itu emang kita lama saya satu. Jadi di depan X ini kan contohnya di depan X ini plus, ini plus ya. Ini saya pakai ya di depan plus X ini plus 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 kali plus kali plus plus. Jadi ada yang min. Nah, itu min. Jadi min plus gitu. Ya, sebetulnya mungkin untuk apa misal antara min 4 dan 0 bisa diuji misalnya min 1 atau min 2. Itu bisa juga. Itu cara lain. Oh, itu yang double. Ada garis 2. Itu yang pangkat 2. Kalau pangkat 2, saya X min 2 pangkat 2, angka 2-nya kasih 2 strip. Jajar itu 2 strip. Artinya kiri kanannya sama. Kalau ini plus, plus, min. Ya. Oke, betul. Pertanyaan nanti itu ya, mungkin banyak yang bingung. Oke, sekarang selanjutnya adalah fungsi f
apa? Cekung ke atas. Kalau cekung ke atas, ya mungkin simbolnya untuk apa ya? Ini sebetulnya fungsinya bukan parabola ya. Sebetulnya kalau cekung ke atas, artinya ini kalau parabola gini, cekungnya itu yang dimaksud cekung ini kan yang dalam ini. Enak, cekung ke atas. Kalau parabola ya, jadi ke atas itu maksudnya. Dia mencapai minimum. Nah kalau ini untuk yang parabola ya. Padahal ini bukan parabola, ini contohnya. Jadi perhatikan turunan keduanya apa? Kalau mencapai minimum dia positif. Kalau dia maksimum negatif. Itu ingat A-nya, A-nya. Kalau di parabola AS kuadrat tambah BX tambah CA-nya. Oke, kita cari mana turunan keduanya? Turunan keduanya tadi. Turunan keduanya adalah 12x kuadrat tambah 24x kurang 16. 12x kuadrat tambah ya. 24x kurang 16. Benar? 12 kuadrat tambah 24x kurang 16. Oke. Bisa diperkecil? Bagi berapa? Halo? Bagi 4. Ya, bagi 4. Berarti ini 3x kuadrat. Bagi 4, 6. Bagi 4, 4. Nah, gimana nih? Ini pada SMP lagi. Ketemu penfaktoran. Penguraian. Penfaktoran. Kalau Anda belajar gimana? Oke, itu nanti. Yang ini, cara cepatnya adalah, lihat nih, ini kan ada 3x kuadrat. Dikit sini 3x, 3x per 3. Kalau yang 7x kuadrat, 7x, 7x per 7. Kan sama ya. Baru yang pakai tadi syarat apa? Jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah koefisien X plus 6. Hasil kalinya, ujung kali ujung. 3 kali min 4 berapa? Min 12. Halo? Min 12. Bisa di itu? Min 4, min 4 sama 3, min 1. Ya enggak? 4 sama min 3 plus 1. Tidak bisa. Nah, ini jelek nih angkanya. Betul ya ini ya. 12 kuadrat 24x min 16. Wes, bisa jelek angkanya. Nah, kalau jelek nggak bisa gini. Mau tak mau gimana? Pakai rumus ABC. Ya. Pakai rumus ABC seolah-olah ini anggap sama dengan 0. Jadi saya ini ternyata ketemu tidak jawabannya pas. Jadi mau tak mau kita pakai rumus ABC. Misalkan 3x kuadrat ditambah 6x ya kurang 4 sama dengan 0, maka pakai rumus ini A-nya berapa? A-nya 3, B-nya 6, C-nya min 4. Kita pakai rumus ABC. X12 sama dengan apa? Hah? Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya nak? Berarti X12 adalah min B. B-nya adalah 6. Jadi min 6. Min 6.
Ya, min 6 plus minus akar B korak 6 korak berapa? 36. Nah, ini salah soal dari ini. Min 4 A-nya 3, C-nya min 4. Ya enggak? Halo, per 2A, A-nya 3. Oh, ini enggak bisa ya? Ini tidak bisa tadi. Oke, jadi berapa sini? Halo? Jadi X12 apa? Min 6 plus minus akar 36. Ini min kali min plus ya. Nah, 12 kali 4, 48 ya? Halo? 16 kali 3 betul. Per 2 kali 3, 6. Jadi X12 apa? Min 6 plus minus akar dari berapa? 86, 14, 1, 84 ya? Per 6. Ya, jadi X12 berapa? Min 6 plus minus 84 itu 4 kali berapa tuh? 21 ya. 21 kan 3 kali 7. Ya enggak? Per 6. Jadi X12 adalah min 6 plus minus akar 4, 2. Akar 21 per 6. Diperkecil, X12 adalah di atas bagi 2, di bawah bagi 2 berapa? Min 3 plus minus akar 21 per 3. Betul enggak? Di atas bagi 2, di bawah bagi 2. Bilang dan penyebut sama-sama begitu. Sehingga hasilnya adalah X12 adalah min 3 plus minus sepertiga akar 21. Ya enggak? Berarti X1-nya min 3 tambah apa? Saya. Ya. Jadi X1-nya adalah min 3 plus sepertiga akar 21. X2-nya adalah min 3 min sepertiga akar 21. Ya. Nah, baru Anda masukkan ke dalam ini yang tadi. Tadi apa? 3x kuadrat. 3x kuadrat tambah 6x min 4 ya. Jadi 3, 6, ya, min 4. Apa tadi? Besarin 0 ya. Dia mencapai minimum. Mana dari ini? Nah, di sini buahnya itu gini. Halo. Berarti sini X kurang X1 dikali X kurang X2 enggak? Besar dari 0. Nah, berarti X dikurang X1-nya berapa tadi? 3 min 3 ya. Min 3. Apa? Apa? Yang kanan bawah itu kan min 3 bagi 3. Oh, ini sebentar. Iya, ini. Iya. Makasih. Min 3. Tuh, makasih. Ini min 3 bagi 3 min 1. Ya kalau ada apa di klaim enggak apa-apa sih. Makasih. Gini ya. Min 1. Berarti sini min 1. X-nya sini min 1 ya. Oh. Ini berarti salah sini ya. Ini 3 nih. Ini min 1. Ini min 1. Ini 1. Oke ya. Berarti ini
min 1 X dikurang, halo, X satunya min 1 itu salin deh. Jadi sini min 1 ditambah sepertiga akar 21 itu dikali dengan X dikurang apa? Min 1 dikurang sepertiga akar 21. Itu ya. Besar dari 0. Nah, pakai garis bilangan. Oh, ini ada X nih, sorry. Oh ya, ini X betul. Ini kalau disama dengan 0, ini kan nilai ini juga kan? Nilai ini enggak? Ini yang ini nilai. Ya. Berarti ini min 1, min sepertiga ya. Sepertiga. Sepertiga akar 21. Sini min 1 plus sepertiga akar 21. Nah, tandanya plus, 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 min, plus. Ya. Kemudian Anda lihat tandanya apa? Besar dari 0 artinya positif enggak? Berarti yang manusia adalah daerah positif. Ya. Daerah ini kan? Daerah positif. Artinya ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Kita jawab. Ya. Kalau berarti sini X lebih kecil dari min 1 dikurang sepertiga akar 21. Atau sini X lebih besar dari min 1 ditambah sepertiga akar 21. Ini yang cekung ke atas. Cekung ke atas artinya mencapai minimum. Ya. Mendaki cekung ke bawah. Ya. Halo, jelas nggak? Udah mau ujian masih. Halo, yang belum sadar. Orangnya sadar, pasti sampai sini sadar. Kalau pingsan nggak sampai sini. Tapi belum punya kesadaran. Nah ini juga dengan kena ada sama gitu ya udah langsung aja ya kan. Syaratnya apa? Sudah nih? Oke, sekarang syarat apa? Jadi syarat fungsi F cekung ke bawah. Ya. Fungsi F cekung ke bawah. Ke bawah. Syaratnya apa? Turunan keduanya. Jadi kalau ke bawah kan bukanya gini kan. Enak. Ini mencapai maksimum. Jadi ini negatif ya. Karena yang ada itu kan cekung itu di dalam ini. Dalam. Nah, langsung ini yang tadi itu apa? Sama ini. X dikurang apa tadi? Min 1 min sepertiga akar 3 dikali apa? X min 1 tambah sepertiga akar 3. Kecil dari 0. Pakai garis bilangan. Oh, halo. Di sini nilainya min 1 min sepertiga akar 21. Ini min 1 tambah sepertiga akar 21. Di depan X-nya plus 22 plus min plus. Nah, tanda kecilin 0 itu apa artinya? 0 kecilin 0 itu artinya daerah negatif. Berarti negatif adalah antara ya. Antara itu ini. Berarti apa nih? Berapa nilai X-nya? X-nya terletak antara negatif 1 min sepertiga akar 21
negatif 1 ditambah sepertiga akar 21. Selesai. Alright? Karena itu sama, nggak usah cari lagi ya dari penyakit. Kita yang salah hitung. Ya. Yang K-nya kurang bagus ya. Tuh, kalau cekung ke atas, ya terbukanya sama kan terbuka ke atas. Tuh ke atas itu dia mencapai, kalau begini mencapai maksimum atau minimum? Minimum kan? Puncaknya di bawah kan? Ini parabol, ambil yang dua ya. Sebetulnya bentuknya bukan itu, bisa begini-gini. Ya, begini gini gini. Kalau gini dia mencapai minimum dan ya. Kalau minimum, ingat nggak dulu kalau parabol kan fungsi x adalah ax tambah b, ax kuadrat tambah bx tambah c. A-nya kalau minimum A-nya positif. Kalau dibalik, nah itu. Ini buka ke bawah atau cekung ke bawah. Mencapai maksimum, maksimum A-nya negatif. A-nya itu yang pengganti turunan keduanya. Ya, sama dengan turunan keduanya. Ya. Gue jelas? Boy, hello. Jelas nggak? Ya. Nah, mengenai ini masuk ekstrim dikit ya ada sama. Tapi yang lebih lagi yang kalau kota, kaleng, mungkin mungkin juga yang lain ya. Saya nggak tahu kita apa yang bakar gula itu nggak tahu deh. Jadi bisa macam-macam modelnya. Makanya Anda punya relasi dengan teman-teman baik di kelas yang lain, dosen yang lain. Betul, saya ngajak kelas ini cuma satu kelas. Ya. Kalau dua kelas ya sama, ya kan? Tapi cari yang dosennya lain. Nah, latihan-latihan itu Anda bahas itu menjadi apa namanya? Enrichment, pengayaan. Pengayaan maksudnya pengayaan itu ilmunya bertambah banyak. Oke, kalau enggak ada, masih ada lagi satu soal lagi. Nah, ini sama dengan latihan yang saya berikan. Jadi ada dua kondisi. Kondisi pertama yang dulu contoh yang di awal, sebuah kaleng tanpa tutup, ingat nggak? Yang alasnya berbentuk persegi atau bentuk sangkar, dapat dimuat air sebanyak-banyaknya. Nah, kalau sebanyak-banyaknya apa tuh? Volumenya maksimum. Kalau volumenya maksimum, syarat nanti itu apa? Turunan keduanya enak. Volume V double aksen. Turunan keduanya kalau volume V double aksennya pasti negatif. Itu untuk ujinya, untuk ngetesnya di situ. Nah, terbalik sama yang ini. Satu kotak tanpa tutup yang alasnya berbentuk bujur sangkar atau persegi ya. Akan dibuat dari selembar karton dan volume kotak itu 32 meter kubik. Wah, turun kotaknya besar sekali ya. Meter kubik. Tentukan ukuran kotak agar bahan yang digunakan seminimum mungkin. Nah, kata minimum harus turunan keduanya positif atau negatif? Positif ya. Kita tes nanti ya. Kita tes harusnya positif. Ya. Atau Anda mau coba dulu? Nih, coba. Ada kerjaan. Sekarang terakhir ini yang terakhir ya tesnya ini. Mungkin kalau ada Anda punya soal dari teman yang di kelas lain, silakan tanya. Apa-apa. Dapat nggak? Saya ada pesan minggu lalu kan? Lalu cari teman-teman yang kelas lain, ya mungkin
Kelihatan jelas nggak tulisannya? Ya, yang angkanya mungkin bagus angkanya 32 ya. Yang contoh dulu 13,5 adalah 13,5 ya. Ini kaleng, kotak sama ya. Itu balok. Mungkin soalan lagi bisa juga apa kerucut, bisa juga masalah apa? Ada berbentuk bisa silinder, atau tabung, isi air dari atas ya. Kemudian di bawah ada pancorannya. Berapa kecepatannya atau apanya ditanya itu ya. Banyak kemungkinan ya. Ada yang punya soal? Habis ini ya. Jadi di sini yang diketahui apa? Volume kotak. Panjang kali lebar kali tinggi. Kena alasnya persegi atau bujur sangkar. Berarti panjangnya misalkan X, lebarnya X, tingginya T. Ya. Ya. Karena alasnya berbentuk bujur sangkar. Ini sama panjang ya. Jadi panjangnya X, lebarnya X, tingginya T. Ya. Nah, jadi misalkan ukuran kotak panjang. Ya, ini panjang maksudnya panjang kotak kan. P sama dengan X, lebar sama dengan L sama dengan X juga kayak bujur sangkar atau persegi, tingginya misalkan T. Nah, karena sudah diketahui volume ini, karena sudah diketahui volume kotak 32 meter kubik, ini ukuran kubiknya besar ya. Volume VX ya berarti ya. VX-nya adalah panjang kali lebar kali tinggi ya. Diketahui adalah 32 meter kubik, panjangnya X, lebarnya X, tingginya T, 32, kali X, X pangkat 2 kali T adalah 32. Berapa T? 32 dibagi X kuadrat. Nah, ini ukuran tingginya. Nah, sekarang luasnya. Kalau jalan bahan tuh pasti luas. Ya, ditanyakan sini akan dibuat dari selema karton. Nah, ini tentukan ukuran kotak agar bahan itu luas tuh. Bahan yang digunakan seminim mungkin. Hati-hati kotaknya tanpa tutup. Berarti luasnya itu terdiri dari luas alas tambah luas ya, sekeliling andanya apa mas? Dinding. Ya nak? Luas lantai itu alas tambah luas dinding. Alasnya bujur sangkar, X kali X, X kuadrat. Berapa keliling bujur sangkar? 4X ya nak? Kan sama rusuknya sama deh. 4X kali tinggi T. Itu maksudnya 4X kali T. Ya. Nah, tinggal tulis ini. Ya. Jelas sampai sini?
Dari sini, dari volume tadi, kita akan dapat tingginya dalam fungsi X, 32 per X kuadrat. Nah, kemudian, tentukan ukuran kotak agar bahan itu Lx ya, luas. Ya. Luasnya yang digunakan seminimum mungkin. Nah, kita cari luasnya. Ya, ingat, kotaknya tanpa tutup. Berarti, berapa Lx-nya, luasnya? Luasnya adalah luas alas tambah luas dinding. Ya, dinding kotak ya. Berarti berapa? Luas alasnya X kali X. Enak. X kali X. Tinggi, luas dinding keliling alasnya 4X. Itu enggak? Kali tinggi T. Enak. Tanpa tutup alas saja. Tutupnya enggak ada. Jadi Lx-nya luasnya adalah X kuadrat ditambah 4X kali tinggi tadi berapa? 32 per T kuadrat. X kuadrat. T kuadrat. X kuadrat. 32 per X kuadrat. Gitu ya. Nah, X-nya kan bisa coret satu enggak? X-nya bisa coret satu. Ini X-nya coret satu. Maka tinggal Lx sama dengan X kuadrat ditambah 4 kali 32 berapa? 128 per X. Ya. Nah, ini kan perhatikan ini sama dengan apa? X kuadrat ditambah 128 X-nya naik ke atas. Betul enggak? Naik ke atas jadi X pangkat min 1 enggak? Nah, ini kita turunkan sehingga L aksen X berapa? Hah? X kuadrat turunkan 2X ditambah 128 pengali X, X kuadrat turunnya 2X. 128 kosata pengali X pangkat min 1 turunkan pangkatnya min 1 X pangkatnya kurang 1 ya enggak? Sehingga L aksen X berapa? 2X min 128 X pangkat min 2 enggak? Ini yang sama dengan 2X dikurang 128 per X kuadrat. Nah, turun ke bawah ya. Halo? Nah, kemudian kita cari turun keduanya untuk melihat benar enggak dia mencapai minimum. Agar bahan yang digunakan atau luas yang digunakan seminimum mungkin. Ya. Berarti turunkan 2X diturunkan 2 kali 1 102 min 128 X pangkat min 2 turunkan N-nya min 2 X pangkat N-nya dikurang 1 nya enggak? Berarti L reduction X berapa? 2 ini min kali min plus 128 kali 2 256. Ini bilangan komputer itu. 2 pangkat berapa? 128 itu 2 pangkat 7 256 2 pangkat 8 2 pangkat 10 1024. Itu enggak? Kali X pangkat min 3. Atau ini kita turun ke bawah sehingga 2 ditambah 256 per X pangkat 3. Oke. Nah, baru dinyatakan tadi apa? Sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu? Hmm? Ya. Jadi syarat apa? Syarat Lx minimum, betul enggak? Karena agar bahan yang digunakan seminimum mungkin. Minimum kan? Minimum syaratnya apa? L aksen X sama dengan 0. Maksimum atau minimum sama syaratnya. Ya. L aksen X sama dengan 0. Berapa L aksen X-nya? L aksen X ini. 2X kurang 128 per X kuadrat. 2X kurang 128 per X kuadrat sama dengan 0. Halo? Ini artinya 2X sama dengan 128 per X kuadrat. 2-nya
kecil dibagi 2, dibagi 2. 1 dibagi 2 berapa? 64. X kuadrat dikali X berapa? Silang. Dikali silang berapa? X pangkat 2 kali X pangkat 1, X pangkat 3 sama dengan 64. Berapa X? Akar 3 dari 64. Akar 3 dari 4 pangkat 3. Hasilnya 4. Ya enggak? Nah, baru periksa. Turunan keduanya, benar enggak dia mencapai minimum? Harusnya positif ya. Nah, turunan keduanya berapa tadi? Kita tes. Turunan keduanya, bukan. Ini L. Nulisnya bukan F, tapi apa? Harusnya apa? L. Ini L ya. Turunan keduanya adalah L double aksen X sama dengan berapa tadi? Nih, 2 tambah 256 per X pangkat 3 ya. 2 ditambah 256 per X pangkat 3. Berarti ini pangkat 3. Berarti 2 ditambah 256 per 4 pangkat 3. 2 ditambah 256 per 64. Sama dengan ini pangkat 3-nya. Oke, ini X pangkat 3. Terus 2 ditambah berapa nih? 4 ya. Hasilnya 6. 6 itu positif, betul kan? Jadi yang mencapai minimum ya. Baru Anda jawab, jadi ukuran kotak apa? Ukuran kotak panjang sama dengan X berapa? X ya? 4 meter, lebar berapa? X juga 4 meter, tinggi sama dengan T sama dengan 32 per X kuadrat, berarti 32 per 4 kuadrat, berarti 32 per 16 berapa? 2 meter. Jadi panjang 4 meter, lebar 4 meter, tinggi 2 meter. Sudah jelas? Kita mau lihat sebelumnya. Kita absen dulu ya. Adriano Wahiro, Oke. Anak Agung, murah, bagus. Kenapa? Lupa. Ayub Gandhi. Kenapa? Brian Ananda. Kenapa? Lupa juga. El Sabdai Wijayawan. Ada? Para lupa semua nih. Gregorius Ramonti Lumban Raja. Ada? Halo. Gregorius Ramonti Lumbang Raja. Nggak ada ya? Biasanya masuk. Kemudian Karta Jetro Daron Anugrah. Ada? Kenapa? Matthew Mayfield Monday. Ada? Kenapa? Lupa agak. Pada lupa semua nih. Muhammad Fadli Fatahi. Nggak ada. Yang di online nggak ada ya? Di online nggak ada. Oke. Muhammad nggak ada ya? Memang nggak masuk atau gimana? Dari awal nggak pernah masuk ya? Oke. Vicencio Gabriel.
Why? Lupa lagi. Terakhir, Wira, Tika, Yese, Syah, Alam. Tidak ada juga. Yang lainnya sudah ada. Saya blok. Oke, saya tayang lagi ya. Perhatikan materi yang akan di. Jadi harus belajar tentang kekontinuan fungsi, kemudian aturan turunan diferensial, aturan perkalian dan pembagian untuk UV, U per V, kemudian implisit. Minggu lalu kita ada belajar kan implisit nih, campur-campur. Enak, udah kan? Kemudian soal cerita maksimum minimum ya. Oke. Oke.